Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, karena kasih dan rahmat-Nya yang besar di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih dipelihara sampai saat ini, sebelum kita berbaring tidur pada malam Jumat malam hari tanggal 23 Mei 2025, ini anugerah Tuhan yang besar. Hidup adalah sebuah anugerah, karena kasih anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tanpa anugerah dan kasih Tuhan, kita tidak bisa hidup. Saya tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Setiap kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin saudara dan saya belum tentu ada di muka bumi ini, kalau tidak ada kasih karunia Tuhan. Tapi kita ada karena kasih-Nya yang sempurna. Untuk itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi lain. Saya tidak pernah bosan berkata, mari kita mau cinta Yesus. Yesus satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada yang lain. Dia satu-satunya. Itu saya Yakub Rahmat, Pastor Yakub Rahmat, akan menyanyikan pujian ini. Karena begitu besar cinta kasih Tuhan kepada umat manusia di muka bumi ini, supaya melalui Yesus Kristus kita diselamatkan. Amin. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Amin, haleluya. Karena begitu Allah cinta umat manusia di muka bumi, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya dalam namanya Yesus tidak binasa, melainkan dapat hidup yang kekal. Amin, haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakannya anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Bapa, malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa, semua salahku. Kuduskanlah hidupku, ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami siap untuk baca firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus, karena semua karena anugerah Tuhan.
Sungguh besar kasih Tuhan. Kalau karena bukan Tuhan Yesus, tidak bisa Bapak Ibu, saya tidak bisa hidup. Saya tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan, tidak bisa main gitar, tidak bisa menyanyi, tidak bisa ke Israel, tidak bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu sama, bukan karena kita, tapi semua karena Yesus. Semua karena Yesus, semua karena Tuhan Yesus. Mari kita mau belajar, tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, itulah Yesus, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Di dalam Yesus ada jaminan yang sempurna, jaminan hidup yang kekal. Maka kita bersyukur, terima kasih, kita dipanggil, dipilih sama Tuhan untuk mendapatkan hidup yang kekal di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Mari sebelum kita berbaring tidur pada Jumat malam tanggal 23 Mei 2025, kita datang kepada Yesus dan kita baca firman Allah. Kita membaca 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 12. Kemarin kita baca Yohanes surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Sekarang kita membaca ayat yang ke-6 tentang kesaksian tentang anak Allah. Ya. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, itu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Puji nama Tuhan melalui pengorbanan Kristus, darah, air dan darah. Air bicara Yesus dibaptis, saudara. Ya, dan Yesus juga merupakan air kehidupan. Ya, dan itulah Yesus Kristus yang telah datang dengan air. Karena Yesus adalah air kehidupan. Kita bisa hidup itu karena air. Dan air adalah air kehidupan, itulah Yesus. Kita diselamatkan air kehidupan adalah Yesus. Dan melalui pengorbanan, ini bicara pengorbanan Tuhan Yesus. Dan Yesus sendiri sebagai air kehidupan. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah. Karena Yesus adalah air kehidupan. Dan melalui darah pengorbanan Tuhan Yesus kita menjadi hidup, saudara. Ya, untuk itu mari kita membaca yang ke-7. Sebab adalah 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiga adalah satu. Ini bicara Tritunggal. Kita bicara Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Dan firman adalah Yesus dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Yesus adalah firman dan Roh Kudus, ya, Tritunggal. Dan ketiganya adalah satu. Ayat ke-8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiga adalah satu. Amin. Air bicara Yesus adalah waktu Yesus dibaptis, ya, Roh Kudus menjadi saksi, saudara. Ya, mari kita baca Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu ia juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke Roh Allah, Roh Kudus menjadi saksi. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Amin. Ya, jadi Roh Kudus menjadi saksi, ya, dan ketika menjadi satu. Ya, ayat 9, kita menerima kesaksian manusia, tapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikian kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Amin. Ya, karena Dia pencipta langit dan bumi. Karena cintanya Yesus, Allah yang begitu besar, Allah begitu hebat, dahsyat, menjadi manusia, disebut anak Allah, Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepada anak Allah, barang siapa percaya kepada Yesus, yang mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, yang membuat dia menjadi pendusta, karena dia tidak percayakan kesaksian yang diberikan Allah tentang anak. Amin. Kita percaya Yesus pasti punya kesaksian, pengalaman-pengalaman pribadi dengan Yesus. Ya, harus orang Kristen menjadi orang Kristen harus punya pengalaman pribadi. Percaya kepada anak Allah yang punya kesaksian, punya pengalaman pribadi, berarti punya kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan kita, juru selamat kita. Ya, ayat 11, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Amin. Hidup yang kekal, kita punya pengalaman pribadi, punya kesaksian pribadi melalui Yesus Kristus, juru selamat kita. Dia memberikan kehidupan yang kekal hanya di dalam Dia. Ayat 12. Barang siapa memiliki anak, yang memiliki hidup,
Barang siapa tidak punya anak, ia tidak punya hidup, berarti hidup yang kekal hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Seperti di dalam Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita selamat, yaitu di dalam Dia, Yesus Kristus. Sesuai dengan Yohanes pasal 3 ayat 15, saya mau baca Yohanes 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kepadanya siapa? Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang memberikan hidup, hidup dengan segala kelimpahan. Amin. Mari kita mau makin mantap dengan Yesus. Kita mau makin cinta Tuhan Yesus. Kita mau menantikan kedatangan Tuhan. Seperti yang saya selalu katakan, saya minta izin kepada Tuhan, kiranya perkenan sama Tuhan. Saya bukan menantikan kematian, tapi saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Karena Yesus itu Bapak saya. Yesus juru selamat saya, Yesus Allah, Yesus di atas segala-galanya. Melalui Dia, Yesus Kristus, kita diselamatkan. Itu mari kita mau taat, kita mau setia, kita mau cinta Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat kita. Dan mari kita meresponi kasih Allah. Kita mau setia, cinta Yesus, dan kita mau taat. Menyenangkan hati Tuhan Yesus, hidup yang berkenan sama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup yang kekal. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, Bapak Ibu berjaga dan berdoa. Makin dekat dengan Yesus, kita percaya kepada Yesus, kita hidup di dalam firman Allah. Karena di dalam Dia hanyalah, di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.